Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam ya buat teman-teman semua. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa melakukan diskusi melalui Zoom meeting kali ini ya. Bapak sangat senang sekali atas kehadiran kalian semua. Baik, bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak. Baik-baik saja ya. Oke. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik ya. Semoga teman-teman selalu jaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan juga ya di tengah-tengah pandemi ini. Oke, kalian ini sudah saling mengenal belum satu sama lain ini? Belum, Pak. Belum kenal. Belum ya. Ada yang udah kenal muka tapi nggak tahu nama. Iya, taunya mukanya doang. Ya, ada. Oke, mungkin ada yang udah pernah jadi temen nih, satu teman tongkrongan nih. Belum, Pak. Udah Belum Pak ya. Alif. Saya, Pak, ada, Wah, Pak. jadi kalau begitu siapa? Oh, Nurul ya. Oke, Nurul teman Pak, satu Nadia. tongkrongannya Nadia ya. Alif, Pak. Pak Alif. Kebetulan sekali ya. Alif, Pak. Oh, Reza dengan Alif ya. Wah, baik-baik. Tapi mungkin yang lain belum pada kenal ya. Iya, Pak. Ya, Pak, Oke, belum. wah kalau begitu supaya kita bisa lebih akrab lagi ya sama teman-teman di semua di sini. Bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, ada yang mau sukarelawan untuk memimpin berdoa? Baik, ada yang sukarelawan mau memimpin doa kita malam ini? Boleh saya, Pak. Baik, siapa? Bahrul Ulum ya. Baik, silakan. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dengan sesuai agama masing-masing, berdoa. Silakan. Amin. Kembaliin ke Bapak. Silakan. Baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke perkenalannya ya teman-teman. Jadi saya mempunyai cara yang lebih menarik nih untuk memperkenalkan diri. Ini disebut dengan permainan rangkaian nama. Ada yang udah tahu di antara kalian permainan ini? Ada yang udah tahu? Tahu, Pak. Belum ya? Belum ya? Oke. Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi intinya kalian akan menyebutkan nama satu persatu dari orang pertama akan memperkenalkan diri begitu. Jadi nanti dari orang pertama, contoh dari Kamaya ya, dari kakak Maya ini, misal nih ke kakak Alif gitu. Jadi dari Kamaya nanti berarti nama saya Maya. Nanti dari kakak Alifnya Maya Alif. Itu nanti selanjutnya sampai habis ya. Sudah paham? Pak. Paham. Insya Allah. Paham ya. Paham ya. Alif gimana paham? Alif? Paham. Oke. Baik, kita mulai ya perkenalannya. Kita mulai dari Mas Alif, silakan. Alif. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari setelah Alif. Ya, Reza, Pak. Oke, Reza. Jadi Alif, Reza ya. Begitu nyebutinnya ya. Boleh diulang ayo Reza. Ya, Alif, Reza. Oke, selanjutnya. Alif, Reza, Ulum. Baik. Selanjutnya Alif, Reja, Ulum, Maya. Bagus. Ayo selanjutnya lagi. Alif, Reja, Ulu, Maya, Ratna.
Bagus, Ratna. Ayo, next. Alif, Reza, Ulu, Maya, Ratna, Mila. Oke, konsentrasi semua. Ayo, selanjutnya. Alif, Reza, Ulum, Maya, Ratna, Mila, Nala. Bagus. Ayo, selanjutnya. Selanjutnya Alif, Reza, Ulum, Mana, Mika. Pray. Saya ya Pak. Ya, ayo, selanjutnya. Alif, Reza, Ulum, Maya, Ratna, Mila, Mala, Mika, Nurul. Oke, selanjutnya. Alif, Reza, Ulum, Maya, Ratna, Mila, Mala, Meke, Nurul, Mary. Bagus, ayo. Orang terakhir. Alif, Awas ya, salah nanti kita beri hukuman. Alif, Reza, Ulum, Maya, Ratna, Mila, Mala, Meke, Nurul, Mary, Nadia. Bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi kalian sudah saling kenal ya. Jadi kita langsung kembali ke laptop. Kita fokus lagi. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan ya. Kita pertemuan hari ini melakukan bimbingan kelompok. Teman-teman di antara kalian, apakah ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Kenapa? Belum, Pak. Belum. Oke, pada belum ya? Oh, oke, baiklah. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud bimbingan? Baiklah, mungkin dari kalian apa sih yang dimaksud bimbingan? Bimbingan itu Satu pembelajaran yang dibelajarkan bersama-sama, Pak. Bagus, Reza. Oke, yang lain. Ya, bimbingan itu apa sih? Ada yang lebih baik, dituntun untuk lebih baik. Oke, bagus, Maya. Ayo, selanjutnya siapa lagi nih? Bimbingan adalah Siapa? Oh, bagus. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Tadi benar apa yang dikatakan oleh tadi Maya ya. Jadi intinya bimbingan itu proses pemberian bantuan kepada seseorang. Tapi kita bahasnya dalam konteks konseling ya. Jadi proses konseling, pemberian bimbingan biasa disebut sebagai konselor. Jadi kebetulan di sini Bapak bertindak sebagai konselor atau PK ya. Dan yang menerima bimbingan itu disebut konseli. Jadi kalian itu anggota kelompok, nanti ya misal yang menerima bimbingan itu disebut konseli. Untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Ada yang mau menambahkan lagi, teman-teman mungkin? bimbingan adalah untuk membantu atau pertolongan yang diberikan pada individu atau kelompok. Oke, Ali, tepat sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidup secara berkualitas atau beraktualisasi dengan baik. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Udah, Pak. Oke. Jadi setelah kita tahu nih, jadi setelah kita tahu apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa sih kelompok? Gitu. Istilah kelompok apa sih menurut kalian? Sekumpulan Orang, Pak. berdiskusi. Perhimpunan orang, Pak. Oh, perhimpunan menurut Ulo perhimpunan orang. Tadi menurut Mary sekelompok orang ya. Tadi menurut Meika apa? Meika? Kumpulan beberapa orang, Mak. Kumpulan. Ya. Oke, kumpulan beberapa orang. Kesadaran orang-orang bersama
Oke, oke. keanggotaannya Nadia, menurut Nadia kelompok itu apa? yang Sama Pak, berinteraksi. kumpulan orang. Oke, Mala sama Mila nih, Mala sama Mila. Ayo, namanya kembar ayo. Perkumpulan orang. Oke, Ratna, kalau menurut Ratna, kelompok itu apa? Suatu kumpulan orang. Kumpulan orang ya. Oke. Jadi kalau kita gabungkan ya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu kayak anggotanya tuh aktif, saling berinteraksi. Jadi artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok itu saling berinteraksi, bukan diem-dieman gitu. Bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana kalian apa sudah paham tentang bimbingan kelompok ini? Sudah, Pak. Sudah Pak. Udah ya, saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok. Mungkin tujuan apa sih diskusi kelompok itu? Bimbingan kelompok biasanya buat apa? Ada yang tahu? Cari solusi, Pak. Cari solusi. Terus Memecahkan ayo masalah. cari solusi. Memecahkan masalah. Bagus. Ayo siapa lagi? Mengentaskan masalah, Pak. Mengentaskan masalah. Oke. Oke, semua. Bagus Alif. Jadi bagus sekali teman-teman semuanya aktif ya. Tepuk tangan buat kita semua. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu sendiri ya. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Jadi waktu bimbingan kelompok itu kita utarakan semua pendapat kita, ide, saran, jangan takut mengeluarkan pendapat ya. Yang penting kita bertanggung jawab setelah mengeluarkan pendapat itu. Oke, teman-teman semua. Oke, untuk ya selanjutnya mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya mendengarkan. Jadi nggak berebutan ngomongnya. Misal Alif lagi bicara, yang semuanya diam, dengarkan dengan baik. Misal Maya berbicara, dengarkan dengan baik, seperti itu seterusnya ya. Oke, yang selanjutnya ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Jadi nanti kita akan membahas sebuah topik yang kita diskusikan bersama. Kebetulan Bapak sudah mempersiapkan topik yang akan dibahas. Untuk yang keempat, dalam bimbingan kelompok topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Kalau topik tugas, PK yang menentukan yaitu Bapak sendiri selaku pemimpin kelompok. Dan untuk topik bebas nanti dipilih dari anggota kelompok atau AK, nanti kita diskusikan. Untuk yang kelima, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Jadi nanti setelah BKP ini, layanan BKP ini berakhir, nanti kita melakukan evaluasi bersama-sama. Setelah saya jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian sudah paham? Ya, bisa dipahami? Paham ya? Sudah paham. Oke, paham. Oke. Paham. Perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Asas kesukarelaan itu dimaksudnya kita secara sukarela untuk melakukan diskusi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan juga dalam diskusi ini kita juga harus terbuka satu sama lain.
Oh, dan satu lagi yang terpenting dari layanan BKP ini, kita menjaga asas kerahasiaan. Jadi kita menjaga sekali apa yang kita obrolkan pada malam hari ini jangan sampai keluar gitu. Jadi intinya yang tahu hanya PK dan anggota kelompok yang mengikuti diskusi. Sudah bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Semua bisa itu ya, bisa dipaham ya. Jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi, kalian perlu untuk merahasiakannya. Maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam kelompok agar tidak menjadi pembicaraan umum. Bagaimana? Yang lain paham tentang asas kerahasiaan ini? Paham, Pak. Paham. Oke, Jadi paham kita ya, nggak harus bisa yang dari sini ya, Pak. Nah, betul sekali. Jadi kita harus ngokip menyimpan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini jangan sampai keluar. Apa kalian udah bosan nih? Butuh penyegaran? Butuh permainan? Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh ya? Games, Pak, Boleh ya? games. Oke, biar seger ya. Oke, kita akan lakukan games. Bermain fokus. Oke. Jadi kalau Bapak bilang besar, nanti kalian begini besar. Tapi kalau Bapak bilang kecil, maaf, Bapak ulangi. Kalau misal Bapak dihukum apa nanti kita hukum ya. Nyanyi. Oke, nyanyi. Jadi kalau Ulang, Pak. yang salah nanti dihukum ya. Gimana? Ulang penjelasannya. Baik. Jadi kalau semisal Bapak bilang kecil, kalian membentuk lingkaran besar. Kalau Bapak bilang besar, nanti kalian membentuk lingkaran kecil. Oke? Paham semuanya? Paham. Kita tes dulu ya. Besar. Kecil. Besar. Oke, benar. Oke, kalian berarti masih fokus ya. Kita mulai ya. Kecil. Besar. Besar. Kecil. Kecil. Besar. Mary salah ya. Kita bilang besar, Mary lingkarannya kecil. Oke, kita hukum teman-teman. Suruh nyanyi apa? Ayo nyanyi apa? Ini lagu galau boleh. Balonku ada 5, setuju nggak? Iya, pakai nada inian ya, Mer. Soalnya diganti. Nada Arab. Boleh. Ayo, silakan Saudara Mary. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo nyanyi. Nyanyi apa balonku? Iya, pakai nada Arab katanya. Nada Arab gimana? Ayo, contohin. Ayo, Ulum contohin. Contohin yang tahu. Mana Mel? Kesana Mel. Gimana, Bas? Ya udah. Gimana Mary nadanya? suruh nyanyi balonku ada 5. Biasa aja. Nyalon. Biasa aja ya. Nyanyi balonku ada 5 biasa aja ya. Ini di kamar. Oke, silakan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. meletus balon hijau Temanmu ya, dar. Alif ya. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Pegang erat-erat. Terima kasih. Oke, ayo tepuk tangannya buat Mary. Oke, teman-teman,
bagaimana? Udah fresh lagi nih? Udah fresh lagi nggak bosan? Udah lagi Udah, Pak. Pak. Udah nggak Oke. ngantuk nih. Sekarang kita lanjutkan kembali ya, tapi jangan lupa untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke, bagaimana? Setuju? Udah semangat? Setuju, Ya, Pak. Bang. Pak. Semangat? Mana suaranya? Semangat? Aduh, Semangat. Oke, itu baru namanya anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya telah memilih satu topik yang Bapak rasa cukup penting ya bagi kalian, apalagi kalian sudah memasuki masa remaja, nanti memasuki dunia masyarakat yang sebenarnya ya. Jadi kali ini Bapak akan membahas tentang pro kontra child free atau tidak ingin mempunyai keturunan atau anak dari kasus Chef Juna dan Gita ya. Saya rasa kalian setuju nggak dengan topik ini? Bagaimana, menarik nggak? Setuju, Pak. Menarik, Pak. Setuju, menarik, Pak. Ya. Mana nih Ya. yang udah siap nikah nih, udah siap nikah? Nurul, Nadia, udah Pak, siap Nadia, nikah? Nadia. Alif, Pak, Mas Alif. Nadia. Alif. Oke, cukup ya. Saya rasa kalian itu sangat antusias sekali dengan topik ini. Apa kalian semua sudah siap untuk bimbingan kelompok ini? Ya, Siapa? Pak. Siap ya? Udah siap? Alif, Siap, Pak. semuanya, Ratna, Mila. Siap? Oke. Oke, Alif, kamu sangat antusias sekali ya dalam pembahasan tentang child free ini. Oke, dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang apa itu sih child free gitu. Bagaimana pro kontranya? Oke, bagaimana pro kontranya di dalam masyarakat sendiri ya tentang child free itu. Baiklah. Tapi sebelum kita membahasnya, mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih pentingnya topik yang kita bahas saat ini gitu? Yang tahu nggak pentingnya apa? Tentang child free itu. Nadia? Mungkin Nadia? Penting Pak karena keputusan milih buat child free juga nggak mudah, terus juga harus disetujui kedua belah pihak dari istri dan suaminya juga, terus juga melibatkan keluarga besar juga. Siapa tahu kan orang tuanya pengen punya cucu, tapi sedangkan anaknya milih untuk child free. Oke, berarti tepat sekali ya kalau Bapak mengangkat tema ini ya semuanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, untuk mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu apa itu child free? Ada yang udah tahu child free itu apa? Alasannya Keputusan untuk tidak punya anak, Pak. Tidak ingin punya anak. Tuh. Oke, malah. Ya, ada yang lain? belum ada kestabilan finansial. Belum ada Oke. kestabilan finansial. Baik, Alif. Saya, Ayo ada yang Pak. lain. Iya, boleh. Saya. Ada emosi tidak. Ya, Oke, Alif sudah ya. Oke, yang lain boleh? Pak. Iya, boleh disebutkan. Apa sih child free menurut Saya kamu? Iya, Ratna. Menurut saya, kesepakatan untuk tidak memiliki anak. Oke. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak memiliki anak. Oke, Mila mungkin mau berpendapat apa child free? Sama Pak, child free itu untuk kesepakatan untuk tidak memiliki anak antara dua belah pihak, suami dan istri. Oke, ya benar apa yang dikatakan teman kalian bahwa child free itu adalah sebuah keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak, pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan atau tidak memiliki anak. Dari kasusnya Chef Juna di podcastnya
di Cinta Laura, ya Pak? Laura, Deddy Corbuzier. ya benar, ya, Dedi. ya itu Cinta Laura, Deddy Corbuzier, banyak ya, masih banyak perbincangan dan pro kontra mengenai podcast baru-baru ini yang muncul di media. Contohnya baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan pernyataan Gita Savitri ya teman-teman. Yang pertama mengungkapkan child free, yang membahas child free itu. Child free memang masih tabu ya bagi masyarakat Indonesia karena kan nggak mungkin nggak punya anak ya teman-teman. Ditambah yang mengangkat hal ini adalah seorang public figure seperti Gita Savitri, terus Chef Juna. Tentunya responnya akan lebih banyak dan beragam teman-teman. Memangnya child free itu apa sih? Menurut kamus Cambridge, child free digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau tempat atau situasi tanpa anak gitu. Jadi keadaan di mana sebuah pernikahan itu tidak dihadiri seorang malaikat kecil ya, seorang anak yang mungkin bagi banyak pasangan keluarga itu anak adalah sangat didam-idamkan. Benar tidak teman-teman? Betul Pak. Betul, Pak. Ya, jadi Chef Juna dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier juga mengungkapkan apakah saya ingin memiliki anak. Jika istri saya menginginkan anak, kami pun pengen punya anak. Jika istri tidak menginginkan anak, maka kami tidak punya anak. Jadi itu pendapat pribadi dari Chef Juna. Jadi dia di sini ungkapkan bahwa ini hidup saya, ini kondisi keluarga saya. Kalau misal istri nggak pengen punya anak, Chef Juna setelah jadi suami dia nggak akan memaksakan gitu. Apakah nanti si Chef Juna ini tidak tega dia? Sebenarnya dia tidak tega atau menghargai pilihan istrinya kalau misal dia tidak pengen hamil gitu. Jadi di sini Chef Juna sebenarnya bermaksud baik, ingin istrinya tidak terlalu menderita ya. Tapi mungkin dalam konteks hal ini mereka harus melibatkan keluarga besarnya. Mungkin ada yang keluarga besar dari Chef Juna pengen Chef Juna punya keturunan, neneknya pengen punya cucu dan lain sebagainya. Walaupun tidak sepenuhnya dapat dikatakan child free, namun keputusan tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki pilihan hidup masing-masing. Dan mereka berani menyuarakan itu, meskipun tidak semua orang setuju dengan keputusan mereka. Berbeda dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat yang welcome dengan child free, Indonesia sendiri merupakan tempat yang sulit untuk menerima child free itu. Secara sosial, alasannya bisa karena budaya, latar belakang, keinginan keluarga, lingkungan, hingga stigma masyarakat. Child free masih dipandang rendah oleh masyarakat. Perempuan yang menganut prinsip child free disebut perawan tua atau mandul gitu teman-teman. Aneh tapi nyata, itu memang terjadi hingga dicap tidak menyukai anak. Padahal child free bukanlah keputusan yang dibuat hanya karena ikut-ikutan atau biar kelihatan modern dan keren. Ada banyak alasan mengapa banyak pasangan memilih child free. Pilihan gaya hidup, populasi yang berlebihan, ada trauma, hingga memiliki masalah kesehatan seperti penyakit keturunan. Pada dasarnya, menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang besar ya teman-teman. Pasangan harus sadar, yakin, dan tahu kemampuan mereka, apakah mereka sudah layak untuk menjadi orang tua, baik dari segi mental, fisik, finansial, dan sebagainya. Memiliki atau tidak memiliki anak adalah pilihan teman-teman, terlebih bagi perempuan, karena perempuanlah yang memiliki hak atas tubuhnya.
Jadi kalau di Indonesia sendiri, kalau misal menerapkan child free mungkin bakalan ada banyak kecaman, ada banyak kontra daripada pro-nya. Karena kenapa? Kita Indonesia ini masih menganut kayak unggah-ungguhnya masih dijaga, sopan santunnya, terus kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim yang ada istilah banyak anak banyak rezeki ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan 2 anak cukup ya. Kalau di Islam, di agama Islam itu banyak anak banyak rezeki. Mungkin di agama-agama lain mungkin sama ya. Mungkin sama tentang anggapan child free itu. Oke. Untuk menurut teman-teman sendiri nih, ya, untuk menurut teman-teman sendiri, kita tanya dari pro-nya. Apa kalian setuju dengan pilihan child free itu sendiri? Tidak. Menurut saya pendapat sendiri tidak. Boleh Pendapat disampaikan saya pro tidak, kontranya? Pak. Oke, satu-satu boleh dijelaskan terlebih dahulu kenapa alasannya? Seorang wanita ditakdirkan untuk punya anak Oh, dan baik kali. mempersiapkan dengan baik. Iya, benar sekali. Oke, yang lain mungkin mau berpendapat pro kontranya? Ya Pak, saya Pak. Boleh silakan. Wanita itu kan kodratnya ya harus punya anak ya Pak ya. Tapi balik lagi sama takdir mungkin Pak. Kadang-kadang ada juga yang belum dikasih, ada juga kesepakatan bersama. Nanti aja punya anaknya, pacaran aja dulu, habis nikah. Kan ada ya Pak ya kayak gitu. Iya, benar sekali. Mungkin kebanyakan Soalnya menunda banyak kasus ya. kalau di yang saya alamin, teman saya yang saya alami, rata-rata pasti jeda 2 tahun atau 3 tahun karena alasan pacaran dulu, nikmati sama-sama dulu. Cuman bagi saya ya namanya udah menikah ya Pak, ya kita kan pengen kasih yang terbaik gitu ya Pak. Orang tua juga pasti orang tua kita kan pengen banget gendong-gendong cucu gitu Pak, ya kan. Makanya Iya, benar kalau sekali. misalkan bagi saya sih nggak setuju sih Pak gitu. Baik, oke. Ada yang lain yang mau berpendapat? Saya harap kalian berpendapat semua ya tentang masalah ini. Tidak setuju, Pak. Ya, boleh disampaikan alasannya. Ya karena pasti orang tua pengen gendong-gendong cucu gitu, Pak. Dan kita pun biasanya seorang wanita juga mungkin kebahagiaannya ya punya anak sendiri gitu. Baik malah. Ayo selanjutnya. Mungkin yang Pak. mau berpendapat dipersilakan. Saya Pak. Baik, Ulum. Nah, kalau menurut saya kalau yang tadi Bapak sebut Chef Juna atau siapapun jenis Putri, mungkin dia adalah public figure Pak. Karena di public figure kan salah satunya dia mencari popularitas dengan bahasa-bahasanya dia di podcast orang atau seperti apa. Tapi kenyataan di lapangan Indonesia sendiri ya khususnya banyak cemooh mungkin kalau 2 tahun 3 tahun nggak milikin anak itu masih biasa, tapi kalau udah 5 tahun pasti banyak kutipan kanan kiri tetangga segala macam yang apakah ceweknya yang mandul apakah lelakinya yang mandul seperti itu. Ya, jadi kurang setuju gitu di child free itu dibawa ke Indonesia karena mayoritas warga Indonesia itu ya seperti itu, banyak bisikan orang kanan kiri apalagi orang tua yang emang ngeburu-buru anaknya cepat nikah itu biar ngomong cucu seperti itu Pak. Iya benar. Kalau di Indonesia masih stigma masyarakat masih negatif ya tentang child free itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau berpendapat, ayo. Ayo mungkin Maya mau berpendapat. Ya boleh. Untuk child free sendiri saya tidak setuju karena kalau misalkan sudah menikah otomatis kan kodrat itu untuk perempuan itu kan mempunyai keturunan gitu kan ya. Jadi dalam menikah itu suci dan ibadah
memilih yang baik untuk semua keluarga juga. Kan menikah itu untuk beriringan suatu agama juga, dan melahirkan suatu keturunan untuk ke bawahnya gitu. Jadi saya tidak setuju itu sih. Terima Oke, bagus sekali pendapatnya. Mungkin yang lain? Yuk, yang lain mau berpendapat, ayo. Pasti Bapak yakin kalian punya pemikiran sendiri. Ayo, Nadia, mungkin mau berpendapat. Nadia, Mila, Ratna, semuanya. Mau berpendapat, Pak. Boleh. Ayo. Ratna, Menurut silakan saya, sampaikan. ya Pak. Menurut saya kurang setuju karena mungkin efeknya nanti yang dirasain bukan pada saat ini ya, pada waktu ini, tapi nanti berapa tahun kemudian baru akibat yang dirasain untuk child free ini Baik ya, baru berarti bisa berdampak kayak dari segi kesepian gitu ya, Ratna ya. iya. Jadi Betul, Pak. kesepian karena nggak ada kehadiran anak. Oke. Baik, mungkin saudara Nadia, Mila, Nurul, sama Meika ingin berpendapat, ayo yang lain. Saya kurang setuju, Pak. Baik ya, Meika. Karena benar kata Ratna, dengan punya anak kita jadi bisa mempererat hubungan antara suami dan istri, terus antara keluarga besar suami dan istri. Bagus sekali. Oke, ayo selanjutnya. Pak, berpendapat. Boleh. Ya, menurut saya yang tidak setuju dengan adanya child free karena ya pasti keluarga membutuhkan generasi untuk meneruskan. Balik jam 3. Tapi kalau menurut saya Pak, itu maksudku menanyain jadi apa masih pasangannya juga sih, karena Pamulang. Boleh, Mas Reza boleh di mute dulu, temannya mau Oh iya, berpendapat. maaf Pak. Ya, silakan Nadia. iya karena misal kalau misalkan sebelum nikah itu dia udah melakukan perjanjian pranikah seperti yang ada yang pernah dilakukan beberapa orang, benar tadi kata Bang Reza, dia mau menunda dulu sampai 2 tahun atau seperti apa, dan menurut saya itu juga nggak apa-apa sih, karena mungkin aja nantinya dia tuh nggak siap. Misal kalau misalkan amit-amit kalau misalkan ternyata anak yang dilahirinnya itu kurang sempurna gitu, terus malah berakibat fatal sama anaknya gitu kan, jadi nanti anaknya dapat perlakuan yang tidak seharusnya dari orang tuanya, terus juga dapat bullying dari teman-teman. Jadi emang keputusan punya anak juga harus diiniin matang-matang sih sama kedua belah pihak. Kalau misalkan anaknya suatu saat amit-amit ternyata punya kelainan atau cacat, apakah keduanya bisa nerima kayak gitu. Terus kalau misalkan gak mau punya anak, apakah dia mau ngadopsi anak aja atau gimana gitu. Oke, baik. Berarti ada kekhawatiran di dalamnya ya, Nadia ya. Untuk apakah mau punya anak atau tidak. Oke, selanjutnya mungkin Nurul mau menanggapi apa yang dikatakan Nadia. Setuju dengan perkataan Nadia? Atau mungkin mau berpendapat lain? Kalau menurut saya sih Pak, sama kayak yang lain sih. Mungkin saat ini senang-senang aja gitu, nggak merasa direpotin karena nggak punya anak. Cuma mungkin nanti masa tuanya kan kita juga butuh anak ya Pak, buat nanti ngurus kita masa tuanya gimana. Kan kita juga nggak bisa terus-terusan sendiri atau berdua doang sama suami, itu nggak bisa. Gitu. Oh ya, oke. Iya. Oke. Bapak senang sekali semuanya bisa berpendapat mengenai topik kali ini ya. Setelah mengetahui pro dan kontra dari
child free ini, jadi kita bisa tahu ya apa yang nanti akan diambil keputusannya untuk dalam pernikahan kita nanti ya, mungkin beberapa tahun kemudian. Baik pro ataupun kontra, semuanya memiliki alasan masing-masing dan kita doakan saja keputusannya itu menjadi yang terbaik ya bagi pasangan tersebut. Yang memilih child free semoga kehidupannya selalu bahagia, dan yang tidak memilih child free pun mengalami hal yang sama, mendapatkan keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas, dan keturunan yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih semuanya. Baik, jadi Bapak senang sekali karena kalian bisa berpendapat kritis mengenai child free ini. Di sini Bapak akan memberikan kesimpulan tentang masalah ini, tentang topik child free ini. Jadi kuncinya ada di kedua pasangan tersebut, akan apakah nanti setuju ingin memiliki anak atau tidak, tapi keputusan itu harus didiskusikan oleh kedua belah pihak atau kedua belah keluarga besar, dari keluarga besar istri dan suami, karena kan kita harus menggabungkan semua aspirasi tersebut untuk mencapai keputusan terbaik, apakah mau memiliki keturunan atau mempunyai anak atau menghadirkan anak di kehidupan keluarga barunya, atau tidak mempunyai anak atau menghadirkan sosok malaikat kecil di kehidupan kita. Oke, kalian sudah paham ya semuanya ya tentang child free ini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah kalian sudah paham ya. Paham, Pak. Ini kita waktunya tinggal berapa ini durasi Zoom-nya? 10 menit lagi ya? Iya, Pak. 10 menit lagi. Oke, kita lanjut Iya, sedikit Pak. lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi Bapak sangat senang sekali, bagus kalian sudah memahami apa yang disampaikan. Kalau kalian mempunyai kehidupan yang bahagia, mempunyai anak yang sehat-sehat, anak yang cerdas, Bapak pun ikut bangga. Kalau kalian memang ingin memutuskan untuk child free, Bapak juga mendukung apapun keputusan kalian. Semoga kalian diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Bapak kira kalian semua sudah cukup paham ya tentang child free itu. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan ini. Boleh disampaikan kesan pesannya ikut bimbingan kelompok malam ini? Pusing atau bagaimana? Belum pusing sih, Pak. Pak, Karena seru menurut topiknya, saya Pak. seru topiknya. Angkat topik ini bisa bikin kita tuh tahu child free itu apa. Baik, Ya, Pak, jadi kita bisa tahu Pak, child free itu ada dampaknya dan kebaikan enggak sih Pak bagi saya Pak, berdampak Pak. Tapi kebaikan juga sih Bang, kalau kata Cinta Laura, menurut pendapatnya Cinta Laura itu mengurangi populasi manusia di masa mendatang, kata dia sih gitu. Wah, statement kayak gitu pasti kontroversi tuh. Iya. Baik, Ya, itu karena dia mungkin banyak hidup di Amerika. iya benar-benar pengaruh kebudayaan. Mungkin kalau kita orang Amerika pun kita bakal pro. Baiklah. Cinta Laura tinggal di planet aja suruh kalau Pandangnya gitu. bakal berbeda. Mungkin itu lah. Anggapnya Oke, ganti-ganti baiklah. pasangan. Oke, Makasih Alif. Pak. Oke, baiklah. Bapak kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi. Perlukah kiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi mungkin lain waktu? Boleh Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh banget. Boleh, Pak. Boleh. Oke, Tema dengan yang senang hati. yang lain lagi Pak. Oke, baik. Dengan senang hati Bapak akan membantu kalian. Baik, kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih ya atas partisipasi Sama-sama, kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Amin.
Ya, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Oke, berdoa selesai. Akhir kata dari Bapak, apabila ada kesalahan, kata atau perbuatan, Bapak mohon maaf. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali semuanya, teman-teman. Pak, kita nggak mau Terima kasih, Pak. Oke, kita foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu di Zoom ya. Pak, siapa yang pakai laptop, Pak? Boleh pakai laptop Oke, boleh di aja. screenshot. Ya, Mbak Mary ya, Mbak Mary. Mary pakai laptop, Pak. Hitung ya. Satu. Katanya belum masuk. Karena keluar. Gimana? Itu Ratna minta ACC. Karena keluar, Pak. Minta ACC. Oh, katanya keluar ya. Boleh di ACC dulu, Mbak Mary. Mbak Mary boleh di ACC Iya, dulu. ya. Sudah? Bentar ya. Oke, sudah. Oke, sudah masuk ya. Udah. Ayo kita foto dulu. Nyumpan nih, Pak. Senyum. Oke, 1, 2, ayo Mbak Mary kasih aba-abanya. Satu. Ratna belum ada fotonya nih. Ayo, Buru, on Mer. cam semua, on cam. On cam. Satu. Dua. Tiga. Dah. Oke, terima kasih semua Terima kasih. teman-teman. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih, teman-teman. Oke, Selamat malam mingguan, boleh live, Pak. boleh live ya, boleh live ya. Oke, maaf mengganggu malam minggunya teman-teman. Bapak. Oke, boleh live ya, boleh live teman-teman.